Dimulai ya, Bu Nisa? Cek, Bu Nisa. Sudah bisa. Oh, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu Tanti. Sehat semuanya? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Nah, ini Bu Sarah lihat semuanya udah pakai seragam sesuai ya. Semoga setiap hari kayak gini ya. Biasanya nih Idrus dasinya suka nggak dipakai nih Idrus nih. Iya. Ini alhamdulillah hari ini dipakai. Udah dicuci ya Idrus ya? Belum. Belum, baik. Ini sehat semua kan ya? Sehat. Sehat, Bu. Sehat. Udah sarapan semua berarti ya? Belum, Bu. Sudah, Bu. Oh, belum. Oke, nanti semuanya ditraktir sama Agus ya. Agus, tolong ditraktir teman-temannya semuanya ya. Oke. Bu, izin ke toilet, Bu. Oh iya, silakan Amro. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, saya absen dulu ya, satu-satu. Idrus ada. Ada banyak, Bu. Ya, Ramdan ada. Oke, ada ya. Nisa ada, Nisa. Nisa, hadir? Ada. Oh, hadir. Amro ke toilet ya. Agus ada, Agus? Hadir, Bu. Hadir. Priska hadir, Priska? Hadir, Bu. Hadir. Hadir. Eli? Hadir, Bu. Oke, Resti hadir? Hadir, Bu. Baik. Oke, ini hadir semua berarti ya hari ini. Nah, sebelum kita mulai pelajaran nih ya, Bu Sere mau ngasih tahu nih. Ini kan kalian kan kalau belajar sejarah ini kan suka ngantuk ya, benar nggak? Iya, betul. Benar ngantuk. Oke, karena Idrus ngomong ngantuk berarti Idrus yang mimpin doa hari ini. Kan tadi Habis ngantuk ini ya saya Idrus ya. lagi, Biar Bu, nggak ya. ngantuk pimpin doa ya Idrus ya. Ya, teman-teman. Sebelum memulai pelajaran sejarah dengan Bu Sere, mari kita berdoa untuk kelancaran pembelajaran kita hari ini. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Idrus sudah memimpin doa hari ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, masih ingat minggu kemarin terakhir kita belajar apa? Ingat nggak? Udah lupa? Tuh Agus tahu katanya, Bu. Oh, Agus. Minggu kemarin belajar apa, Gus? Ingat nggak, Gus? Tentang praksara, Bu. Oke, ini Agus berarti masih ini ya, masih ingat ya Gus ya. Ingatannya bagus nih, namanya Agus, ingatannya bagus. Oke, minggu kemarin kita kan belajar tentang praaksara ya, tentang manusia purba, orang-orang belum mengenal tulisan, bener ya? Bener kan? Iya betul, Bu. Oke. Iya, Bu. Oke, nah sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita hari ini tuh masuk ke materi baru ya anak-anakku semuanya. Materinya adalah tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Nah, ini adalah kompetensi dasarnya. Lalu ini adalah tujuan pembelajarannya ya anak-anakku. Nah, untuk materinya nanti kita akan bahas tentang teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, lalu bagaimana sih kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kerajaan Hindu-Buddha, dan juga peninggalan-peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, pernah lihat gambar ini enggak? Pernah lihat? Nggak muncul, Bu, slide-nya. Masih slide-nya belum covernya. muncul. Masih slide yang pertama, Bu. Nah, sudah. Oke, nah sudah terlihat ya anak-anak? Sudah, Bu. Iya, Bu. Oke, ada yang tahu nggak ini apa sih? Batu atau apa ya kira-kira? Prasasti Yupa, Bu. Prasasti Yupa. Resti pinter banget. Resti sering baca ya? Barusan baca di slide, Bu. Oh iya, terlihat. Aduh, udah ada spoilernya ternyata. Ya, betul sekali. Seperti yang disebutkan oleh Resti, ini adalah Prasasti Yupa. Coba, kira-kira ada nggak sih hubungan antara Prasasti Yupa ini dengan materi sebelumnya? Kan materi sebelumnya kan praaksara ya. Nah, kira-kira
prasasti Yupa ini kan berarti udah ada tulisannya ya. Lihat deh anak-anak. Di sini ada tulisan-tulisan, goresan-goresan yang ada artinya sebetulnya. Nah, kira-kira ada nggak sih hubungan antara materi praaksara yang kemarin dengan ditemukannya prasasti Yupa ini? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Risti. Nggak jadi, Bu. Lupa. Nggak apa-apa. Takut salah, Bu. Itu Peli aja, Bu. Peli udah bisa, Bu. Peli tahu tadi katanya, Bu. Ibu bermasalah jaringan nih. Ibu saya nge-lag, Bu. Dua kali. Kalau Bu Seri ngomong paham, kalian tepuk tangannya 3 kali. Paham? Paham nggak? Ulang-ulang, Bu, tadi. Sinyalnya Bu, Oh, nge-lag. Sinyalnya jelek. Aduh, padahal udah semangat banget nih Bu Seri nih. Jadi gini, biar kalian fokus nih ya, semangat lagi. Kalau Bu Seri bilang pagi, kalian tepuk tangan sekali. Gitu. Kalau Bu Seri ngomong siang, kalian tepuk tangan 2 kali. Nah, kalau Bu Seri ngomong malam, kalian tepuk tangan 3 kali. Paham nggak? Paham, Bu? Paham, Bu. Ya. Oke, siang. Oke, pagi. Pagi. Malam. Oke, mantap. Tangan buat kita semua. Nih, berarti masih fokus ya. Masih. Kalau pagi sore, Bu, enak tuh, Bu. Pagi sore itu makanan Padang Oh, ya, bukan. Idrus. Oke, ini ada yang udah bisa jawab kira-kira, siapa tahu tadi habis main game langsung, oh iya kayaknya tahu gitu. Ada nggak? Sudah lupa pertanyaan, Bu. Lupa pertanyaannya, nggak apa-apa. Oke, jadi ini prasasti Yupa ya, anak-anakku. Nih sekalian Bu Seri ingatkan lagi. Jadi prasasti Yupa ini adalah prasasti pertama yang ditemukan di Indonesia. Ditemukan pada abad keempat atau sekitar tahun 400 Masehi. Nah, prasasti ini adalah prasasti peninggalan dari Kerajaan Kutai. Nah, kalian kalau ada yang belum tahu tentang Kerajaan Kutai, nanti kita akan bahas. Kerajaan Kutai ini adalah kerajaan Hindu-Buddha pertama yang ada di Indonesia gitu. Nah, kalau anak-anakku lihat di sini ada tulisan. Nah, prasasti Yupa ini adalah benda yang ada tulisan pertama yang ditemukan di Indonesia. Nah, kayak kemarin Ambro kita udah belajar tentang praaksara ya Ambro ya. Halo Ambro. Iya, Bu. Kemarin belajar tentang praaksara. Praaksara kan berarti belum mengenal tulisan. Nah, Ya, di ya. prasasti Yupa ini udah ada tulisannya. Berarti prasasti Yupa ini menunjukkan bahwa atau membuktikan bahwa tulisan ini sudah dikenal di wilayah Indonesia. Berarti masa praaksaranya sudah berakhir gitu dan ditandai dengan masuknya kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Nah, itu yang sebetulnya Bu Sere mau kalian tuh paham tentang ini gitu. Jadi patokannya adalah ditemukannya prasasti Yupa gitu. Paham nggak anak-anakku? Iya, tadi abad keberapa, Bu? Yupa. Abad keempat ya. Nah, Idrus ini udah ada tulisannya di sini. Iya. Kita bisa lanjut ya. Nah, kalau ini kira-kira pernah lihat nggak benda-benda yang Bu Sera tampilkan nih gambarnya? Belum berubah, Bu, apa slide-nya. Oh, belum berubah ya. Nah, sudah. Sudah. Nah, ini nih. Sudah pernah lihat atau sudah pernah mengunjungi tempat-tempat ini? Sudah. Lihat Saya pernah, beberapa Bu, tapi sudah, Bu. kunjung belum. Oh, berkunjung belum tapi lihat udah pernah ya. Oke. Nah, kira-kira kesamaan dari gambar ini apa sih, anak-anak? Ada patungnya, Bu. Ada patungnya, betul. Ada lagi kesamaan yang lain? Pasti jawabannya gitu doang. Bu, Coba jadi Idrus, bisa. ditambahin coba Idrus. Ada bentuknya, Bu. Ada lagi, bentuknya, Bu? ya. Betul sekali.
Nggak apa-apa, kan itu kan yang ada di benaknya Idrus, nggak apa-apa. Oke, jadi anak-anakku, kesamaan dari gambar-gambar yang saya tampilkan ini adalah sama-sama peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia gitu. Nah, coba bayangin, ini pada tahun abad keempat sampai abad ke-10, tahun 400 sampai tahun 1000, ini masyarakat Indonesia sudah bisa membuat peninggalan-peninggalan dengan teknologi yang secanggih ini gitu. Dulu belum ada tuh yang namanya teknologi pengaduk semen, terus teknologi perekat bangunan belum ada. Nah, kira-kira mereka membangunnya pakai apa? Pakai tenaga, Bu. Batu. Pakai Tenaga batu. manusia, Bu. Oke, tenaga manusia. Kira-kira berapa orang Drus yang bikin Drus? Sampai Waduh. bisa bikin di sebesar ini Drus? Gotong royong, Bu. Ribuan mungkin, Bu. Gotong royong, ribuan ya, betul. Jadi bisa dibayangkan ya, ternyata orang-orang pada abad ke-4 sampai abad ke-10 Masehi itu seniat itu gitu untuk membuat bangunan-bangunan besar ini yang fungsinya kebanyakan adalah untuk fungsi keagamaan dan juga untuk melegitimasi bahwa kerajaan itu pernah berdiri gitu. Keren ya dulu? Keren banget, Bu. Keren banget. Jadi nanti Ibu harapkan kalian setelah mendapatkan pembelajaran hari ini, kalian bisa tahu bahwa ternyata dulu itu ada budaya-budaya yang memang sudah pernah dibuat dan kalau bisa sekarang kita harus lestarikan gitu. Terus Hindu-Buddha ini masuk pertama kali di Indonesia sebagai kepercayaan dari luar, lalu nanti ada Islam, lalu nanti ada Kristen. Jadi memang agama-agama yang ada di Indonesia ini dari dulu bisa hidup berdampingan gitu. Jadi nggak ada lagi tuh konflik-konflik yang biasanya horizontal ya antara kita yang berkaitan dengan kepercayaan atau agama gitu. Ibu berharapnya seperti itu. Bu Oke Sere, ya. mau tanya dong. Ya, gimana Drus? Ini gambar-gambar ini Mm-mm. peninggalan dari satu kerajaan. Oh, enggak dong. Ini peninggalan dari berbagai kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nanti kita akan belajar pelan-pelan ya Idrus ya, satu-satu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah? Oke, kalau sudah kita lanjut ya. Nah, sebelum kita memulai masuk ke pembelajaran yaitu tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kerajaan Hindu-Buddha, ada yang tahu Hindu-Buddha ini sebenarnya kepercayaan atau agama yang dari mana sih gitu? Nggak mungkin dong tiba-tiba ada di Indonesia. Ada yang tahu dari mana? Ini udah Bu Sari kasih clue nih. Apa ini ya kira-kira? Gambar apa ini? Mana gambarnya kayaknya belum bergerak, Pak. Apa masih gambar yang tadi? Iya, ini Ah, baru nah, satu-satu sudah. ya ternyata. Oke. Nah, kira-kira apa nih clue-nya nih? Dari mana Hindu-Buddha ini munculnya? Dari mana? Dari Cina bukan, Bu? Cina, oke. Ada yang lain selain Cina? India kali, Bu. India, pinter Resti, 1000 buat Resti. Jadi memang Hindu-Buddha, kepercayaan Hindu-Buddha ini berasal dari India ya, negara India tuh. Kalau di peta adanya di selatan ya. Nah, berasal dari bangsa Dravida namanya. Nah, bangsa Dravida ini adalah bangsa yang menempati wilayah yang ada di tepi Sungai Indus. Nah, ini Sungai Indus nih, kalau kalian nggak tahu nih ya. Ini hanya ilustrasi saja ya. Nah, ini kotanya namanya Mohenjo-daro dan juga Harappa. Nah, tadinya nih bangsa Dravida di sini hidup adem ayem nih. Otomatis dia sudah punya kebudayaan kan. Nah, lalu datanglah bangsa Arya. Bangsa Arya ini bangsa yang datang dari wilayah Eropa. Nah, mereka ceritanya mau menginvasi, menyerang bangsa Dravida dan ingin menguasai wilayah yang ada di tepi Sungai Indus ini. Karena wilayahnya sangat subur gitu. Nah, selanjutnya setelah itu bangsa Dravidanya terusir nih anak-anak. Setelah terusir akhirnya bangsa Arya yang menempati wilayah ini gitu. Nah, karena budaya bangsa Dravida di situ sudah ada, lalu bercampur dengan budaya bangsa Arya yang baru datang, maka muncullah kebudayaan baru yang disebut kebudayaan Hindustan gitu. Kebudayaan Hindustan inilah yang nanti kita kenal sebagai kepercayaan Hindu gitu. Ini munculnya Hindu di India. Prosesnya namanya proses asimilasi di saat ada dua kebudayaan bercampur dan memunculkan sebuah budaya baru tanpa menghilangkan
dengan menghilangkan budaya yang sebelumnya gitu. Jadi yang disebut sebagai asimilasi gitu ya. Paham nih ya kenapa Hindu bisa muncul nih ya? Jadi semua kepercayaan, semua agama, semua ideologi itu pasti ada asal usulnya nih anak-anak. Jadi nggak mungkin dia datang begitu aja gitu. Kita lanjut ya. Nah, kalau ini ada yang pernah tahu sosok ini? Belum Pernah bergerak lihat? Bu, gambarnya. Oh iya, ini sepertinya harus satu-satu ya. Oke, ada yang pernah lihat sosok ini? Itu Buddha bukan Bu? Oke, Idrus pinter ya. Ini betul, ini sosok Buddha. Nama aslinya adalah Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama ini awalnya dia adalah pangeran dari kerajaan Asoka di India. Ini penganut Hindu awalnya dia. Lalu salah satu idenya adalah menentang sistem kasta yang ada di agama Hindu yang menurut Siddhartha Gautama ini adalah pusat dari kesengsaraan gitu. Lalu muncullah kepercayaan yang disampaikan dan disebarkan oleh Siddhartha Gautama bernama Buddhisme atau agama Buddha gitu. Nah, itu adalah sejarah munculnya Hindu-Buddha di Indonesia. Di dunia ya. Awal munculnya kepercayaan Hindu-Buddha. Lalu bagaimana Hindu-Buddha ini bisa masuk ke wilayah Indonesia? Kan nggak mungkin ujuk-ujuk tiba-tiba ada Hindu-Buddha di Indonesia. Pasti ada yang menyebarkan, prosesnya seperti apa. Gitu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Belum ya? Saya Bu. Pagi. Oke. Malam. Oke, masih pada fokus berarti ya. Tadi siapa yang mau nanya? Idrus ya? Bu Sere ngagetin ya. Biar kalian peng gitu. Berarti ini jadi apa? Budaya Hindu sama Buddha ini asalnya sama dari India Bu Sere? Iya, betul Idrus. Oke. Ya silakan, makasih Bu. Baik, kita lanjut ya. Nah, sekarang Bu Sere akan lanjut ke bagaimana sih ceritanya Hindu-Buddha ini bisa masuk ke Indonesia gitu ya. Jadi ada 5 teori nih anak-anak. Teorinya ini berdasarkan kasta atau dia status sosial yang ada di masyarakat Hindu. Ada teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisya, teori Sudra, dan teori arus balik. Nah, masing-masing teori ini menunjukkan atau menggambarkan tentang siapa sih yang membawa Hindu-Buddha ke Nusantara atau ke Indonesia ya. Kalau teori Brahmana bilang pendeta nih yang menyebarkan Hindu-Buddha. Kalau teori Ksatria bilang, oh bukan pendeta, tapi prajurit perang yang kalah, kabur ke Indonesia, lalu menyebarkan Hindu-Buddha gitu. Lalu kalau teori Waisya bilang, oh bukan Ksatria yang menyebarkan, tapi pedagang. Buktinya banyak kok, buktinya ada pertukaran perdagangan dengan pedagang dari India gitu. Terus ada lagi yang bilang, bukan pedagang, tapi budak. Karena ada buktinya nih, ditemukan perkampungan budak-budak yang berasal dari India, ada di Indonesia, budak yang menyebarkan gitu. Lalu muncul lagi teori baru, namanya teori arus balik. Loh, kata siapa Hindu-Buddha disebarkan oleh orang India? Hindu-Buddha itu disebarkan oleh orang Indonesia sendiri, yang sengaja belajar untuk ke India, belajar Hindu-Buddha, lalu kembali ke Indonesia untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha ke wilayah Indonesia gitu. Jadi ada 5 teori yang menunjukkan tentang masuknya Hindu-Buddha ke wilayah Indonesia gitu. Lalu kalau misalnya ditanya nih, kira-kira teori yang paling benar yang mana sih? Kira-kira yang mana anak-anak? Brahmana Bu. Brahmana. Kenapa Brahmana tuh? Kan yang nyebarin agama Islam juga ustaz. Berarti kalau Hindu juga Brahmana. Oke, nah jadi benar Ramdan, salah satu teori yang menyebutkan bahwa pendeta yang menyebarkan agama Hindu-Buddha itu salah satu alasannya karena yang mengerti tentang agama adalah pasti pemuka agamanya gitu ya. Nah, tapi ternyata banyak juga yang menentang tentang teori Brahmana. Begitu juga teori-teori yang lain. Jadi sebetulnya kita boleh untuk mempercayai satu teori atau 2 teori dan menyebarkan teori tersebut asalkan bukti-buktinya jelas gitu, data-datanya jelas gitu. Jadi saya menyerahkan kepada kalian untuk mempercayai teori yang mana saja asalkan bisa dipertanggungjawabkan. Ini loh Bu buktinya gitu. Ini loh Bu bukan teori Ksatria tapi teori Waisya karena pedagang yang menyebarkan di
dibuktikan dengan adanya pertukaran perdagangan antara India dengan Indonesia gitu. Jadi sekali lagi yang penting buktinya ada dan jelas ya anak-anak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Kira-kira setelah Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, ada perubahan nggak sih ke Indonesia gitu ya? Nah, di sini, ini slide-nya harus satu-satu ya anak-anak, mohon maaf. Iya. Jadi yang pertama perubahannya adalah munculnya sistem kerajaan. Kira-kira sebelum Hindu-Buddha masuk, ada nggak kerajaan di Indonesia anak-anak? Ada nggak kira-kira? Enggak, kalau nggak salah nggak ada, Bu. Iya, nggak ada ya Drus ya. Iya. Dulu kan adanya hanya mereka tinggal berkelompok-kelompok ya, betul. Hidupnya masih komunal, belum ada sistem kerajaan gitu. Sistem kerajaan ini ditandai dengan pemimpinnya itu turun-temurun biasanya gitu, atau sifatnya dia dinasti ya, kedinastian. Gitu. Nah, selain munculnya sistem kerajaan, dikenal juga huruf Sanskerta dan bahasa Palawa. Nah, kayak gini nih yang tadi kita lihat di prasasti-prasasti tuh. Itu dia bahasa Palawa, hurufnya Sanskerta gitu. Lalu yang ketiga, munculnya simbol-simbol bangunan baru berupa candi, arca, dan juga prasasti sebagai peninggalan dari kerajaan Hindu-Buddha. Dan yang keempat, dikenalnya sistem kasta di Indonesia tadi ya, yang kasta agama Hindu tadi. Nah, ini adalah kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha yang pernah berdiri di Indonesia ya, anak-anak. Ada Kutai, ada Tarumanegara, ada Sriwijaya, ada Mataram, ada Kalingga, ada Singosari, dan ada kerajaan Majapahit nih sebagai kerajaan Hindu-Buddha terbesar yang pernah berdiri di Indonesia. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke peninggalan-peninggalannya nih. Peninggalan dari kerajaan Hindu-Buddha itu ada candi, ada arca, ada kitab, ada prasasti. Ya, kalau tadi candi pasti udah banyak yang tahu ya. Ada yang pernah ke Candi Borobudur di antara kalian? Saya, Bu. Tuh, Candi Borobudur. Kesan-pesan kamu pada saat kesana? Megah. Besar banget ya. Ya. Besar banget. Kira-kira di Jakarta ada nggak sih candi? Terus? Waduh. Ada nggak ya? Adanya pura, Bu, banyak. Adanya Monas, Bu. Adanya Monas. Main-main ke Taman Mini ya terus ya. Di situ banyak tuh miniatur-miniatur candi tuh di situ. Iya. Nah, kita bahas dari candi dulu nih. Nah, ini candi apa nih? Belum, Bu. Kelihatan nggak? Nah, Udah terganti belum slide-nya? Belum ya? Ya, dia harus satu-satu ternyata. Oke, ini candi apa? Bagus banget nih dari atas nih. Oh, yang kiri nih. Misalnya, Bu, yang Candi pertama. Borobudur. Kan ada Oh, maaf ya, ini ternyata dia nggak bisa satu-satu. Saya padahal munculinnya satu-satu. Salam teknis. Ya, ini Candi Borobudur ya, peninggalan dari Kerajaan Mataram Buddha. Lalu yang kedua, ini ada Candi Prambanan, peninggalan dari Kerajaan Mataram Hindu. Dan yang ketiga ada Candi harusnya ini Candi Muara Takus ya. Selanjutnya, selanjutnya ada prasasti. Ini ada prasasti Yupa, ada prasasti Ciaruten, lalu ada prasasti Telaga Batu dari Kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya, ini ada arca ya. Arca itu patung batu ya anak-anak. Nah, ini ada arca Airlangga, lalu ada arca Kertarajasa Jayawardana, dan juga arca Pratnya Paramita dari Kerajaan Singosari. Nah, ini adalah peninggalan-peninggalan dari kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Nusantara. Oke, sebelum kita melanjutkan aktivitas hari ini, ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini nih? Ada? Ada yang mau ditanyakan? Oke, belum ada ya? Baik. Kalau belum ada, kita lanjut ke, kalau tadi kan Bu Sere udah menyampaikan nih ya, pengantar nih materi ke kalian mengenai dari teori masuknya Hindu-Buddha, kerajaan Hindu-Buddha, sampai ke peninggalan-peninggalan kerajaan Hindu-Buddha. Keren ya, orang zaman dulu tuh udah bisa bikin
bangunan semegah itu ya, walaupun memang prosesnya lama ya pasti anak-anak, terus membutuhkan tenaga yang besar juga, tenaga yang banyak juga. Benar tadi kata Idrus, ada 1.000 orang lebih yang mengerjakan satu bangunan itu gitu, bangunan candi yang besar itu gitu ya. Nah, kira-kira nih kalian nih kalau disuruh bikin peninggalan kayak candi, prasasti, bisa nggak zaman sekarang kira-kira? Dengan teknologi yang udah ada sekarang nih. Bisa, Bu. Bisa. Bisa ya terus ya? Insya Allah deh. Insya Allah. Bu Sari nggak minta kalian bikin candi, beneran candi gitu ya? Kalian bukan Bandung Bondowoso yang bisa bikin candi dalam waktu semalam. Tapi kalian kan udah sering nih kan ngelas-ngelas ya kan, terus bikin alat-alat yang terbuat dari logam ya kan. Nah sekarang Bu Seri mau kalian mengimplementasikan hal tersebut, kalian mempraktekkan hal tersebut di mata pelajaran sejarah. Pakai besi nggak usah pakai besi. Kalian bisa memanfaatkan alat-alat yang ada di sekitar kalian, bahan-bahan yang ada di sekitar kalian. Bu, saya adanya kardus di rumah, boleh bawa kardus. Bu, saya adanya koran di rumah, boleh bawa koran. Bu, saya adanya kayu dari rumah, boleh bawa kayu dari rumah. Gitu. Nah, aktivitasnya adalah, yang pertama kalian nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok, isinya 3 orang. Gitu. Lalu nanti masing-masing kelompoknya mendiskusikan produk miniatur peninggalan Hindu Buddha. Jadi kalian akan bikin miniatur peninggalan Hindu Buddha gitu. Selanjutnya kalian nanti pembuatan miniatur peninggalan dengan bahan yang sudah dibawa. Kalian nanti bawa bahan-bahan dari rumah ya untuk minggu depan nih. Terus kita nanti bikin bareng-bareng di kelas. Bikin miniatur peninggalan Hindu Buddha gitu. Nah, ini adalah contohnya ya, yang sudah pernah dibuat. Ini dia bikin Candi Pawon. Nih, ini pakai kardus ya, anak-anak lihat. Bawahnya pakai... Belum muncul Bu gambarnya, Bu. Oh, belum muncul ya. Ini harus satu-satu ya. Iya, nah ini. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Nah, ini gambar pertama, ini adalah miniatur candi ya, Candi Pawon. Lalu yang ini adalah miniatur dari arca ya atau patung batu. Dan yang ketiga ini adalah miniatur dari prasasti. Nah, kalian nggak usah bikin semirip itu gitu ya. Sebisa kalian saja, semampu kalian saja dengan bahan-bahan yang sudah kalian bawa tadi gitu. Bu, boleh beli nggak bahan-bahannya? Boleh, asal tidak memberatkan ya. Sekali lagi. Nah, untuk pembagian kelompoknya, di sini Bu Sere sudah bagi kelompoknya ya, berdasarkan kemampuan kalian, berdasarkan gender, dan lain-lain. Untuk kelompok 1 ada Idrus, ada Nisa dan Ambro. Untuk kelompok 2 ada Resti, Feli, dan juga Agus. Dan untuk kelompok 3 ada Priska dan juga Ramdan. Gitu. Nah, kalian setelah ini bisa mendiskusikan ya, kira-kira apa miniatur yang mau dibuat gitu ya. Terus alat dan bahannya apa aja gitu. Terus kalian juga harus bikin nih jadwal pengerjaan dari proyek yang akan kalian buat gitu. Bu, boleh nggak Bu? Kita bikin desainnya dari rumah. Boleh gitu. Jadi kalian udah bikin desainnya dari rumah, kalian diskusikan, lalu nanti alat dan bahannya dibawa di minggu depan gitu. Jadi sekarang tugas kalian atau aktivitas yang kalian lakukan adalah mendiskusikan kira-kira mau bikin miniatur apa gitu. Nah, ini nanti Bu Sere bagikan lembar kerja untuk kalian supaya bisa mendiskusikan. Setelah itu ditulis di lembar kerja tersebut. Perencanaannya seperti apa, kalian mau bikin apa, bahan dan alatnya apa aja, terus jadwal untuk pembuatannya seperti apa. Dibagikan ya, tolong Idrus, tolong dibagikan ya Idrus ya ke teman-temannya lembar kerjanya. Iya Bu, siap. Baik. Oke, sudah dibagikan. Nah, sekarang kalian bisa mulai duduk berdasarkan kelompok yang sudah Bu Seri bagi tadi. Kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3. Setelah itu kalian diskusikan. Nanti setelah selesai diskusi, lembar kerjanya dikembalikan ke Bu Seri. Nanti Bu Seri lihat kira-kira sudah sesuai atau belum. Gitu ya. Paham instruksinya anak-anak? Jadi ini kita bebas Bu, mau bahannya bikinnya dari apa aja bebas. Ya,
Bebas, bebas. Kalian mau bikin dari batu bata boleh, asalkan beneran jadi itu ya miniaturnya ya. Gitu. Kalian mau bikin dari apa misalnya sisa-sisa Ampas kopi Bu, mungkin. ampas kopi mau bikin apa Idrus? Hah? Bikin ini kembung kayaknya Bu, sama bikin arca. Boleh kalau Idrus bisa, nggak apa-apa. Oke, sudah bisa berdiskusi sekarang? Bu Sere kasih waktu berapa menit kira-kira maunya untuk berdiskusi mengenai perencanaan pembuatan miniatur ini? 15 menit 30 cukup? menit, Bu. 30 menit, Bu. 30 menit? Lamaan Resti. Lamaan, Resti. Lamaan. Lamaan nggak? Ini kan 40 menit aja, Bu. dipikirin, Idrus. 40 menit aja. 40 menit lebih lama berarti ya, Idrus ya? Iya. Ya, 15 menit cukup ya untuk mendiskusikan kira-kira membuat apa. Cukup, Bu. Baik. 15 menit dari sekarang. Oke, sudah selesai ya anak-anak? Oke, sekarang LKPD-nya bisa Bu. dikumpul. Iya, Resti, gimana Resti? Masa Agus nggak mau kerja tadi, Bu? Dia mainan HP. Agus, kenapa mainan HP, Agus? Mama saya tadi nelpon, Bu. Kenapa mamanya nelpon? Katanya mau Disuruh dimasakin apa? Oh gitu, nggak apa-apa Resti. Sekalian Agus Gus, cuma bales chat mamahnya ikut makan aja. gua. Boleh, terus. Mama yang Agus mana besok- ya Gus? Agus besok-besok kalau mau balas chat bilang dulu ke teman kelompoknya ya Gus ya. Iya, Resti, Bu. saya balas chat mama dulu gitu. Oke Gus? Oke, siap. Oke, sudah selesai. Bisa dikumpulkan ya LKPD-nya. Idrus minta tolong ya dikumpulkan lembar kerja Ya, teman-temannya. siap Bu. Nah, ini udah Bu Sere lihat nih. Wah, kalian keren-keren banget nih bikin perencanaannya nih. Oke, jadi kelompok 1 bikin miniatur Candi Prambanan ya. Keren. Lalu kelompok 2 mau bikin miniatur Arca Pratnyaparamita. Wah, bikin patung berarti ya. Lalu kelompok 3, Rizka dan Ramdan mau bikin miniatur Prasasti Telaga Batu. Wah, oke. Ini udah keren-keren banget nih perencanaannya. Tinggal nanti pada saat pelaksanaan pembuatan proyeknya, semoga sesuai dengan perencanaan aktivitasnya ya anak-anak. Oke. Bu Sere izin Iya, ke toilet kenapa, ya. Idrus? Oh iya, jangan lama-lama ya, Idrus ya. Iya Bu. Baik, oke anak-anak. Untuk pertemuan hari ini LKPD-nya saya kembalikan lagi supaya kalian bisa merencanakan untuk pembuatan proyek di minggu depan. Jangan lupa, minggu depan kalian harus sudah bawa alat dan bahan-bahannya ya, untuk kita kerjakan proyeknya di kelas. Paham? Paham Ibu. Oke, siap. Nah, karena kita udah di penghujung pembelajaran ya anak-anak, sekarang Bu Sere mau ada yang menyampaikan nih, kira-kira apa aja sih yang sudah kita pelajari hari ini gitu. Dan juga kesan pesannya belajar hari ini sama Bu Sere. Ayo, silakan. Seru, Bu. Serunya gimana nih Resti? Iya, tadi saya sama Feli itu diskusiin, Bu, kira-kira yang bagus bikin apa gitu. Tapi yang nyebelin ada, Bu, karena itu si Agus mainan HP terus. Iya. Tadi udah dibilangin nih Agus ya, kalau mau balas chat mamahnya bilang dulu ya Agus ya. Oke, ada lagi selain Resti? Yang lain? Ada lagi? Sama Bu, seru banget banyak gambar-gambarnya. Oke, terima kasih Nisa. Baik, sudah selesai ya pembelajaran kita hari ini. LKPD-nya sudah Bu Sere bagikan. Semoga untuk minggu depan kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan semangat seperti hari ini. Siap? Siap Bu. Siap, oke. Ibu. Oke, Bu. Malam, pagi, malam. Oke, tepuk tangan buat kita semua hari ini. Baik, nah tadi setelah Bu Sere lihat LKPD kalian sudah bagus ya. Bu Sere sangat-sangat apresiasi ya, perencanaan kalian sudah matang sekali. Semoga untuk minggu depan bisa dilaksanakan dengan baik.
Oke, untuk mengakhiri pertemuan hari ini, kita akhiri dengan doa penutup. Siapa yang mau memimpin doa? Terus aja, Bu. Sepertinya Idrus belum kembali Ya, nih dari Agus kamar aja mandi, dulu. lama banget ya. Oke, Bu. Agus, yuk kita tutup dengan doa. Iya, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan dan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Agus. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.